Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selanjutnya untuk kesempatan ngaji kita pada kesempatan ini adalah keutamaan membaca Al-Quran dan keutamaan mengkhatamkan Al-Quran dengan beberapa penjelasan keterangan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Musa al-Ash'ari, inna hadzal Qur'ana kainun lakum ajron wa kainun alaikum wizron fattabi'u al-Qur'ana wa la yattabi'ukumul Qur'anu man ittaba'a al-Qur'ana ay amila bihi habata bihi ala riyadil jannah wa man ittaba'ahu al-Qur'anu bi an lam ya'mal bihi zujja fi qafahu faqadafahu finnari rawahu al-Bughawi fi syarhis sunnati wa rawahu al-Hakim wa Tirmidzi wa Muhammad bin Nasr. Artinya di sini adalah Imam Abu Musa al-Ash'ari berkata, sesungguhnya Al-Quran adalah sesuatu yang dapat selalu mendapat sumber pahala untuk kita semua. Apabila kita menggunakan Al-Quran, maka itu menjadi sumber pahala dalam kehidupan kita semua. Apakah itu ketika sholat atau ketika mau malam, siang, pagi, siang, sore. Apabila kita gunakan Al-Quran, maka bagian dari sumber pahala untuk kehidupan kita. Begitu juga sebaliknya, apabila Al-Quran itu tidak kita gunakan, maka itu akan menjadi sumber dosa yang berbahaya untuk kita semua. Maka di sini anjuran dari Abu Musa al-Ash'ari, Imam Abu Musa al-Ash'ari, maka ittabi'u Al-Quran. Maka ingatlah, maka ikutilah apa yang menjadi kandungan-kandungan dalam Al-Quran. Dan jangan kamu Al-Quran kamu jauhkan dari kehidupanmu. Siapa yang mengikuti Al-Quran, siapa yang mengikuti pedoman hidupnya yaitu Al-Quran, dan ia mengamalkan apa yang menjadi kandungan dalam Al-Quran, maka ia besok kelak bersama dengan Al-Quran di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang tersebut turun. Ketika orang tersebut turun, maka orang tersebut dengan syafaat Al-Quran, dengan barokahnya Al-Quran, dengan pertolongan Al-Quran, orang tersebut termasuk orang yang ada di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala karena mendapat barokah dari Al-Quran. Sebaliknya orang yang tidak mengikuti Al-Quran, Al-Quran tidak menjadi pedoman hidup, membaca pun tidak mau, melaksana pun tidak mau, hidup dengan sesuai dengan keinginan sendiri, tidak mau berpedoman pada Al-Quran. Al-Quran yang suci, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa menjadi pedoman hidup. Bahkan kehidupannya selalu bertentangan dengan Al-Quran dan tidak mau melaksanakan apa yang menjadi hukum yang ada dalam Al-Quran, maka orang tersebut akan dibuang di dalam api neraka. Maka orang tersebut akan dibuang dalam api neraka. Orang tersebut akan dilempar ke api neraka karena kehidupannya selalu menentang pedoman dari Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu Al-Quran. Apabila seseorang selalu menentang Al-Quran, selalu menopang ke pedoman hidup yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu Al-Quran. Di antaranya pedoman Al-Quran adalah melaksanakan yaitu ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji, ibadah apapun, ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan laksanakan zakat. Di situ adalah bagian yang ada pada Al-Quran. Sedangkan apabila seorang tidak mau melaksanakan sholat sesuai dengan tuntutan Al-Quran, pedoman Al-Quran, zakat pun tidak mau, maka besok pada hari kiamat orang tersebut akan dibuang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam api neraka. Orang tersebut akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam api neraka.
karena Al-Quran dibelakangi tidak menjadi pedoman, Al-Quran kia sungkuri tidak menjadi pedoman, tidak pernah menghargai pedoman yang suci yaitu Al-Quran, maka hidupnya akan menjadi sengsara. Di dunia susah, di akhirat pun akan lebih susah, lebih sengsara. Na'udzubillahi min dzalik. Apabila kita semua mendapat cahaya kehidupan, maka pedomanilah kita semua untuk selalu berpedoman kitab yang suci yaitu kitab Al-Quranul Karim. Di dunia akan kita mendapat cahaya dengan barokahnya Al-Quran, nur Al-Quran. Di akhirat pun kita akan semua mendapat pertolongan, mendapat dukungan, mendapat penguat, mendapat syafaat yaitu Al-Quran. Amin Allahumma amin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bughawi di dalam kitab Syarah As-Sunnah, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Nasir. Semoga bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita semua dan anak-anak kita semua, lebih utama juga generasi-generasi kita semua, anak-anak kita semua, didiklah mereka cinta kepada Al-Quran. Sejak kecil kita tanamkan cinta kepada Al-Quran. Sejak kecil kita tanamkan mahabbah kepada Al-Quran. Sejak kecil kita tanamkan mengaji Al-Quran. Sejak kecil kita tanamkan memahami ilmu Al-Quran, ilmu tajwid, makharijul huruf, ilmu tajwid, gharaibul qiraah, ilmu ilmu murattal, tartil Al-Quran. Kemudian sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran. Maka banggalah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus senang dengan Al-Quran, kita harus cinta kepada Al-Quran, kita harus bangga dengan Al-Quran, kita harus senang dengan Al-Quran, yaitu karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita yang akan menuntun kita semua. Apa yang menjadi isi dalam Al-Quran kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Al-Quran yang kandungan Al-Quran diterjemahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat sunnah-sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ucapan dan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bagian dari kandungan Al-Quran. Kandungan Al-Quran adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tanamkanlah cinta Al-Quran kepada kita dalam kehidupan sehari-hari, kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita betul-betul bisa memahami Al-Quran, mencintai, menghafalkan Al-Quran, memahami ilmu kandungan, memahami ilmu Al-Quran. Maka apabila kita semua bisa berusaha mencintai Al-Quran, maka insya Allah kehidupan kita semua akan disinari kehidupan yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, barokah minad dunya ilal jannah, barokah dari dunia sampai ke surga. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ngaji pada kesempatan ini dengan demikian, maka kehidupan kita ini adalah pedoman yang paling utama kita gunakan adalah Al-Quranul Karim, yaitu Al-Quran yang sangat mulia, menjadi kitab suci bagi kita semua umat Islam, dan kita mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti nurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnahnya para alim, para ulama sebagai pewaris ilmunya para nabi. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.